Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'am, yang menghormati keluarga besar ISP dan IMCQ dan bapak-bapak beserta ibu dari UIN Walisongo yang insya Allah semuanya sehat dan insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang sangat bersyukur, alhamdulillah bisa datang kembali di Brisbane ini, dan juga kawan-kawan ini akan saya perkenalkan satu persatu biar nanti silaturahim kita bisa lebih konkret dan lebih jelas. Yang paling ujung itu Pak, itu Indonesia Pak, asli Pak. Itu Pak, namanya Saifuddin, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Jadi sekarang setelah menjadi universitas, ada perubahan nomenklatur dari fakultas dan ada tambahan fakultas baru Pak. Fakultas Usuluddin itu kan fakultas teologi, tapi sekarang ditambah dengan Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Kemudian di sebelahnya itu Pak Fahru Rozi, Pak Dr. Fahru Rozi ini dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebelahnya ini Pak Dr. Sodik Abdullah, ini dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1, Wakil Dekan Bidang Akademik. Kemudian ini Pak Jajang, kalau dilihat dari namanya insya Allah beliau itu dari Jawa Barat. Kalau ada Jajang yang tidak dari Jawa Barat itu berarti palsu. Beliau ini lulusan Fakultas Syariah tetapi diabdikan untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini Pak Jajang. Kalau ini yang sebelah kiri ini kepala suku kita semua. Ini Profesor Dr. Haji Superman Syukur. Beliau ini profesor dalam bidang filsafat Islam di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Saya Musa Hadi yang sudah pernah di sini, nggak usah diperkenalkan lagi karena sudah pernah. Ini kiai kita ini juga namanya Pak Kiai Fauzi, Dr. Fauzi, disertasinya tentang tentang perda syariat Islam di Aceh. Jadi kalau tentang syariat Islam di Aceh Pak Fauzi ini, dia juga sama Pak, lulusan Fakultas Syariah yang diwakafkan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini Pak Dr. Mahrus, ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Sebelahnya ini saya perkenalkan yang sebelahnya Pak Mahrus persis itu Tengku Wisnu. Sebelahnya lagi Pak Dr. Imam Taufik, ini Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang. Jadi UIN Walisongo Semarang itu mutu apa enggak bergantung dia. Yang ini Ibu Jauharatul Farida. Ini Mubalik Hud di Semarang terkenal lagi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bu Dr. Lif Anis Maksumah, ini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian sebelahnya itu Ibu Elizabeth
Namanya memang Elizabeth tapi Muslim sejak kecil, Pak. Itu namanya bergaya seperti di Eropa. Saya rasa bukan, maksudnya jangan sampai kemudian ibu mau alafnya mulai kapan? Ini sudah ini bidangnya antropologi, Pak. Antropologi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelahnya Bu Lutfia. Pendidikan apa? Matematika? Pendidikan apa? Bukan. Pendidikan agama Islam di Fakultas Ilmu dan Pengetahuan. Sebelahnya Bu Nadia Salamah, ini psikologi, Bu, ya. Psikologi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelahnya Bu Lulut, ini prodinya bahasa Inggris, Bu, ya. Bahasa Inggris di FITK. Dan sebelahnya Bu Yulia, ini matematika, pendidikan matematika di FITK. Dan sebelahnya Bu Naifah, ini pendidikan bahasa Arab. Jadi yang kesini ini relatif lengkap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelahnya Uyayu. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya yang saya hormati, tentu saya setuju dengan Pak Sekjen bahwa ini yang penting kan forum kita ini sebenarnya silaturahim. Dan dengan demikian kita berharap semoga ya umur kita menjadi bertambah panjang insya Allah, dan rezeki kita menjadi bertambah banyak dan berkah. Amin. Dan juga tadi saya mendengar usaha untuk mendirikan masjid itu di Australia ini juga luar biasa sulit dan lebih mudah caranya, tidak mendirikan dari nol tanah kosong kemudian didirikan bangunan, tapi paling gampang membeli gereja di Den Haag itu, di Belanda itu masjidnya orang Indonesia yang di Den Haag itu ya beli jadi gereja, Pak. Gereja yang sudah nggak keurus itu. Bahkan saya waktu pertama kali di sana itu malah Pak, loncengnya itu masih. Kemudian altarnya juga masih. Cuman alhamdulillah kiblatnya beda. Jadi nggak ke sana tapi ke sana. Jadi altarnya sebelah kiri, kiblatnya di sebelah sana. Kebetulan kalau kiblatnya sana kan bisa repot. Suatu hari saya ke sana lagi 2 tahun berikutnya, loncengnya dicuri orang, Pak. Bener. Jadi loncengnya di atas itu padahal besi besar sekali. Dicuri orang, dan hebatnya tidak seorang pun yang tahu. Padahal itu susah, Pak, ngambil lonceng di atas di menaranya itu. Tapi kalau beli baru memang sulit. Jadi gereja itu di beberapa daerah yang kita sebagai Muslim yang minoritas itu seperti itu. Maka sebenarnya seperti di Belanda itu, Pak, untuk perkembangan pemikiran keislaman itu sampai pada tingkat muncul gagasan tentang fiqh al-aqliyah. Jadi fikih atau hukum Islam tapi untuk minoritas. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin dulu saya nggak pernah membayangkan, Pak, jujur saja. Dulu saya nggak membayangkan bahwa kitab-kitab fikih itu kan ngertinya ya cocok untuk semua orang. Padahal saya baru sadar itu setelah riset di Leiden itu menemukan itu konsep-konsep yang baru pada itu sudah didiskusikan. Gagasannya itu begini, yang itu oleh Yusuf Qaradawi pada saat itu. Gagasannya itu begini, kitab-kitab fikih yang hadir di tengah-tengah kita sejak zaman dahulu kala itu kan hampir seluruhnya itu dirumuskan dalam konteks sosiologis, dalam konteks antropologis orang Islam sebagai mayoritas. Dimanapun zaman itu, karena memang masa kejayaan Islam itu kan zaman Abbasiyah, itu umat Islam itu sebagai mayoritas. Maka fikih dirumuskan dalam background, cultural background dan sociological background Muslim sebagai mayoritas. Nah, padahal kita nggak bisa bayangkan
sekarang ini banyak sekali komunitas-komunitas muslim di negara-negara tertentu yang mereka itu sebagai minoritas. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian kitab-kitab fikih itu mesti harus dirujuk dan diterima serta dipedomani apa adanya, sementara kita tahu konteksnya sudah berbeda. Nah, maka diskusi itu menjadi sangat panjang, Pak. Karena mohon maaf, banyak di antara orang-orang Islam sendiri yang sulit untuk membedakan antara hukum Islam dalam pengertian sebagai produk dari proses panjang hasil dari pemahaman ulama terhadap syariah, terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan sulit untuk membedakan mana yang syariah dalam pengertian wahyu dan mana yang fikih dalam pengertian sebagai produk atau hasil interpretasi persentuhan masyarakat muslim dan para ulama terhadap syariah, terhadap wahyu Allah yang terekam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Disitulah maka kemudian, karena secara dalam tanda petik agak kampusnya itu secara epistemologis nggak bisa membedakan syariah dalam level wahyu dan fikih dalam level produk dari pemahaman ulama atau para fuqaha terhadap syariah itu. Perdebatan menjadi panjang. Mereka-mereka yang meletakkan fikih itu pada level sakral, pada level wahyu itu sendiri, itu begitu ada isu tentang fiqh al-aqliyat, mereka akan terkejut-kejut, akan terkaget-kaget. Mengapa? Loh, fikih itu ya fikih, ngapain dengan mikir minoritas sama mayoritas? Emangnya kalau kemudian fikih untuk masyarakat minoritas itu beda dengan fikih untuk masyarakat mayoritas? Padahal faktanya fikih-fikih itu, kitab-kitab fikih itu dirumuskan sebagai produk dari hasil pemahaman dan interpretasi proses aktualisasi dari wahyu Allah itu dalam konteks historis tertentu, dalam konteks sejarah tertentu. Itulah sebabnya maka kemudian diskusi itu menjadi panjang. Orang-orang yang betul-betul bisa membedakan mana pada level wahyu dan mana pemikiran hukum Islam atau fikih yang itu sesungguhnya pada level pemahaman, enjoy saja. You mengatakan bahwa fikih untuk Muslim sebagai minoritas, fikih untuk Muslim sebagai mayoritas itu berbeda, it's okay, tidak ada masalah. Karena memang konteks berubah, maka interpretasi terhadap wahyu itu juga harus berubah. Karena kalau tidak, agama kemudian menjadi dalam tanda petik itu seperti dipaksakan dan one for all, satu untuk seluruhnya. Ini yang kemudian bisa dipertanyakan sangat mendalam dan diskusi akademiknya bisa menjadi sangat panjang. Nah, dan saya mulai dari sini ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, maka saya ingin melihat secara wajar saja tentang perkembangan pemikiran Islam yang ada di negara kita, di Indonesia. Dari pijakan mengenai apa yang sesungguhnya berbeda antara agama pada level wahyu atau dalam bahasa kerennya ya agama pada level doktrinal dengan agama pada level sosiologis, pada level historis, itu bisa menjadi berbeda. Tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana sih perkembangan paling mutakhir tentang pemikiran Islam di Indonesia? Barangkali Bapak-Bapak dan Ibu, memang harus kita akui setelah reformasi kita mengalami di negeri kita itu mengalami proses perubahan yang luar biasa dalam banyak hal. Euforia terjadi
tidak hanya pada level kebebasan berekspresi secara politik, berupa munculnya banyak partai-partai politik, tapi kebebasan itu, euforia itu terjadi pada ekspresi dari keagamaan, pemikiran keagamaan dan juga ekspresi dari keberagamaan. Nah, mengapa begitu? Kalau menurut saya, iya, karena memang sebelum reformasi kita tahu pemerintah kita yang baru itu kan sangat hegemonik. Apa saja itu tidak boleh tumbuh geleme diri, tidak boleh tumbuh semaunya, tapi dia harus tumbuh dalam kerangka kebijakan politik yang lebih menekankan pada stabilitas. Sehingga ekspresi dari keberagamaan itu juga boleh sepanjang tidak mengganggu polisi besar stabilitas itu. Sehingga ekspresi politik, ekspresi pemikiran keagamaan, termasuk pemikiran keislaman, itu semuanya dulu seret. Artinya tidak bisa terekspresi secara bahkan lebih ekstrem lagi, orang menilai sebenarnya kan yang terjadi adalah meskipun yang kita sering kali dengungkan dan kita baca di tulisan yang dicengkeram oleh Garuda itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata orang zaman itu sesungguhnya terjadi adalah Ika Tunggal Ika, karena Bhinneka itu pasti akan berhadapan dengan, atau kebinekaan itu boleh tumbuh sepanjang tidak berbeda dengan arus besar dan polisi besar Soeharto pada saat itu. Nah, wujudnya apa? Ekspresi-ekspresi itu. Iya, salah momentumnya sangat pas, Pak. Jadi begini, reformasi terjadi dan booming untuk IT itu terjadi hampir bersamaan. Jadi di satu sisi terjadi reformasi, di sisi yang lain derasnya teknologi informasi dan komunikasi itu luar biasa. Setelah itu kan kemudian dulu tuh sebelum reformasi, Pak, namanya handphone itu yang punya itu saya masih ingat, itu hanya Bob Sadino yang di TV itu, Pak. Bener. Pokoknya konglomerat tingkat hebat, atau kalau tidak ya setingkat menteri dulu pada saat itu. Tapi setelah itu kita bisa merasakan masuknya arus informasi melalui teknologi IT yang luar biasa itu. Maka dalam konteks di mana yang pertama keterbukaan politik dan demokratisasi itu luar biasa, difasilitasi dengan teknologi informasi yang luar biasa. Maka dulu ekspresi-ekspresi dan pemikiran-pemikiran keislaman yang dulunya itu terbonsai, kemudian dia masuk lagi dan menemukan kembali asosiasi-asosiasinya di luar negeri, sehingga ideologi-ideologi transnasional itu kemudian menyerbu luar biasa, tidak hanya di dalam kalangan Islam, dalam kalangan Katolik, dalam kalangan Kristen itu juga sama, luar biasa. Jadi menemukan yang sinyalnya sama lah, tapi dengan gerakan-gerakan di luar yang itu kemudian cepat masuk. Wujudnya kalau dalam konteks Islam ya mulai dari yang sangat fundamentalistik dan radikalistik sampai yang sangat liberal, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sangat sering kali mendengar ada pada level yang sangat kanan itu ya, kemudian muncul yang namanya jaringan-jaringan fundamentalistik yang sampai pada tingkat tertentu menjadi dalam tanda petik energi dan embrio bagi ekspresi terorisme. Dan di sebelah kiri, tapi kayaknya kanan ini masuk surga, lagi kiri masuk kanan. Maksudnya memudahkan rentangannya itu loh, rentangannya. Atau bapak-bapak dan ibu boleh membalik, terserah. Yang penting yang paling ujung sana, kalau nggak boleh kanan kiri. Soalnya di Quran kan ada ashabul shimal sama ashabul yamin. Yang yamin itu masuk surga, yang shimal masuk neraka, kan repot itu. Padahal kan kita nggak tahu yang masuk surga yang mana, yang
masuk neraka yang mana. Kecuali kalau kita itu kelompok-kelompok yang mudah sekali untuk mengkafirkan, kan kita saya rasa tidak. Kita ini yang berpandangan positif, ekspresi keagamaanmu itu seperti apa. Makanya saya tuh senang tadi tuh mendengar kalimat Bapak itu. Situ ada Syiah, situ. Yang penting itu sama-sama menuju Tuhan, sama-sama berusaha untuk hidup baik, bahagia, selamat di sini dan selamat nanti di sana, kan gitu Pak. Soal jalannya itu kan memang macam-macam, ada yang sana, ada yang di sini, dan itu semua menurut saya itu kan sesungguhnya sangat bergantung pada install software yang dimasukkan ke diri kita, experience yang kita tangkap dan kita peroleh. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu lahir kecil dan besar di Iran, bapak akan jadi Syiah. Saya ini jadi Muslim yang moderat dalam tanda petik itu karena lahir di desa, Pak. Sehingga cilik aneh ngaji Quran dengan kiai-kiai yang tulus, enggak bersentuhan dengan soal politik dan pokoknya tulus-tulus orang. Jadi nggak dibayar, betul-betul memang dalam rangka mencari ridho Gusti Allah. Beda-beda. Nah, saya balik lagi ke rentangannya itu dari yang sangat liberalistik dan sampai sangat fundamentalistik. Nah, tetapi menurut saya tetap saja mainstreamnya itu tetap yang di tengah. Seperti kelompok-kelompok NU, Muhammadiyah, itu kan dia di tengah. Sejak dulu memang relatif di tengah. Dulu, maka mohon maaf, misalnya dulu yang pernah misalnya punya kedekatan dengan DITII misalnya. Maka setelah ada keran kebebasan, demokratisasi, dan ada fasilitasi IT itu, maka kelompok yang seperti ini juga kemudian ketemu lagi sinyalnya dengan yang dulu sangat dibatasi, sangat strict. Ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi. Dan begitu ketemu lagi, berkembang. Kemudian yang sangat liberalistik juga sama, Pak. Ketemu lagi dengan temannya yang liberal di sana. Juga mungkin ada di sini. Bisa di sana, di sini. Luar biasa. Nah, tetapi menurut saya pada level dia sebagai produk dari perkembangan pemikiran keislaman dan dari ekspresi pemikiran keislaman itu menurut saya tidak ada masalah menurut saya, karena masing-masing itu memiliki dalil. Orang-orang yang hatta yang terorisme yang bermasuk dalam gerakan teroris sekalipun, yang menggunakan cara-cara kekerasan sekalipun, kalau kita mau mencari justifikasi teologisnya, kita akan ketemu, Pak. Dan yang moderat, kalau kita mau cari justifikasi teologisnya dalam Quran dan Sunnah, juga kita akan ketemu. Bahkan yang liberal, kalau kita mau justifikasi teologisnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita akan ketemu juga, Pak. Ketemu kita. Nah, menurut saya, dalam situasi kita yang sekarang, maka saya senang. Memang menurut saya lebih baik begitu, Pak. Ya, yang mau liberal, yang mau apa, silakanlah. Yang penting menurut saya, ya kita tetap begini, kita tetap sholat. Kita hanya, yang penting menurut saya, di dalam perbedaan pemikiran keislaman dan ekspresi keagamaan itu, menurut saya yang penting satu, kalau kita punya waktu dan kita punya kemampuan, ya kita ikutlah menyelami perbedaan-perbedaan itu. Tapi kalau kita tidak punya waktu, tidak cukup punya alat, tools untuk menyelami itu, menurut saya yang penting itu kita itu selalu kritis terhadap apa yang menjadi bagian dari yang sudah kita pahami sekarang. Kritis itu pengertiannya tentu ya kita selalu mempertanyakan apakah benar sih
model keberagamaan Islam saya ini sudah pas. Meskipun kadang-kadang juga berat juga, karena ibarat supermarket, model pemahaman keagamaan Islam itu kan dipasarkan di mana-mana, Pak. Apalagi dalam konteks kehidupan kita sekarang yang sekali lagi difasilitasi dengan teknologi informasi yang luar biasa itu, Pak. Bahkan saya membayangkan, mungkin juga sudah terjadi di sini. Ke depan kita ini, atau mungkin anak kita atau cucu kita, mereka itu akan menganut agama prasmanan dalam pikiran saya. Jadi ke depan anak-anak kita, cucu kita itu nanti akan menganut agama prasmanan. Agama prasmanan yang saya maksudkan itu adalah ibarat kita sedang berpesta. Dulu kita ini pesta itu snack kue itu kerdusan. Kemudian kita kasihkan kepada sudah terkemas dalam kerdus. Isinya yaitu. Ke depan sulit untuk bisa begitu, Pak. Ke depan itu pasti kita akan, anak-anak kita itu tidak lagi punya waktu untuk berguru pada Kiai A atau Kiai B secara khusus. Mereka akan berguru kepada Profesor Kiai yang paling hebat seluruh dunia, Profesor Dr. Haji Muhammad Google. Iya, ke depan itu. Dan mereka akan mengambil secara prasmanan, ibarat pesta itu. Kalau dia senang gulai, dia akan ambil gulai. Bahkan mungkin bercampur-campur nanti. Gulai campur tengkleng campur pecel gitu. Ya bagi mereka, bagi dia cocok itu aja. Itu yang saya sebut sebagai agama prasmanan. Ke depan nanti sama begitu, Pak. Jadi kita harus siap-siap. Makanya orang-orang, termasuk lagi Profesor Suparman ini, beliau ini orang terhebat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah di Semarang, di Jawa Tengah. Itu juga harus mulai berpikir, wah nanti itu orang anak-anak kita itu kan, kalau dulu kiai-kiai saya yang kebetulan di komunitas pesantren itu selalu mengatakan begini, kalau you itu belajar agama itu harus ada gurunya. Kalau you belajar agama nggak pakai guru, gurunya setan. Kan dulu. Iya. Karena di agama itu dari zaman dulu itu betul-betul mementingkan aspek yang disebut sebagai transmission, itu apa namanya, sanad. Jadi transmisi itu penting. You itu dapat ilmu ini, ilmu itu dari mana, dirut sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dulu begitu. Tapi saya nggak yakin nanti 10-20 tahun yang akan datang itu masih bisa dipertahankan aspek-aspek seperti itu. Karena memang sekarang ini perubahannya luar biasa. Ngapain kita harus cari Profesor Suparman yang rumahnya jauh, yang tidak bisa setiap saat ditemui, atau pada saat bisa ditemui nggak punya waktu, atau lagi moodnya lagi nggak enak, kemudian malah ditemui malah marah gitu misalnya. Kalau lebih baik saya tanya kepada Profesor Dr. Google, yang saya bisa tanya kapan saja, di mana saja tanpa mempertimbangkan waktu, dan yang lebih penting lagi, begitu saya tanya satu persoalan, dia jawab ratusan sampai ribuan. Kita tinggal milih. Tapi lihat, wah ini yang cocok sama saya, itu yang saya ambil. Nanti akan begitu, Pak. Itulah sebabnya maka menurut saya yang paling penting sekarang dalam skema keberagaman produk pemikiran keagamaan Islam itu, mulai dari, maaf ya Pak ya, yang paling baru-baru ini kan, ini ada komunitas yang kemudian terekspresi dalam FPI, itu hebat Pak. Dan kalau kita mau merujuk pada sahabat Nabi, dulu ada yang modelnya begitu, pokoknya apa-apa langsung, pokoknya seorang mana Rasulullah, pukulnya saja gitu. Ada yang model begitu, ada yang model MTA Pak. Sekarang Bapak mungkin sudah tahu ya, MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran, itu di Solo, itu jaringannya luar biasa Pak sekarang. Dan tema besarnya adalah purifikasi itu pemurnian ajaran agama. Pokoknya
kalau you itu beragama mengasumsikan apapun, kok tidak ada dalilnya secara tekstual dalam Quran dan hadis Nabi, itu sesat. Apalagi mohon maaf, yang model nggak ada dalilnya kan wakil yang melakukannya kan orang-orang NU. Orang NU itu kan muatan-muatan lokal itu diakomodasi luar biasa. Bagi mereka itu bid'ah semua, Pak. Dan dalilnya jelas. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Jadi semua yang baru mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada laisa bi amruna fa huwa raddun, maka itu tertolak. Jadi semua yang baru itu adalah bid'ah, semua yang bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat masuk neraka. Maka yang paling mudah itu tadi, kok kamu nggak beda dengan bunyi hadis ini, malah itu salah. Nggak beda dengan hadis ini, salah. Kalau begitu Pak, kadang-kadang saya mikir, kabeh disalahi, kabeh musuh kabeh, kok malah merasa kasihan kadang-kadang. Lalu nanti kan di surga kan kesepian sendirian, nggak ada temennya. Coba, apa enaknya surga kok sendirian? Nggak ada temennya, kan nggak enak. Itu perspektif saya sih. Tapi kalau mau dicari dalilnya, ketemu Pak, boleh. Tetap cari dalilnya, ketemu. Karena ekspresi, tapi sekali lagi kita harus menempatkan itu sebagai produk dari pemahaman ulama terhadap syariah. Ada yang kepengennya sangat literalistik dan tekstualis, ada yang sedikit menggunakan nalar, rasio, melakukan proses kontekstualisasi. Ada yang kepingin kontekstualisasinya itu harus yang 90% lah, tinggal kalau mau aja masih 10% lah gitu. Semuanya harus pembaruan. Menurut saya ini hanya cara saja. Saya ingin menutup apa yang saya sampaikan ini, nanti kita dialog kalau masih ada waktu, dengan saya pernah menemukan sebuah hadis itu begini. Suatu hari Rasulullah itu pernah mengutus misi penting militer, tentara. Rasul itu kan selain Nabi kan juga jenderal, komandan perang. Ada misi militer yang dikirim ke sebuah tempat namanya Bani Quraidah. Nah, di Bani Quraidah itu Rasul itu menyiapkan pasukannya, kemudian pesan, la tusalliyan ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar kecuali nanti sampai di Bani Quraidah. Setelah itu pasukan ini berangkat. Setelah sampai di tempat tertentu di mana Bani Quraidah masih jauh, waktu asar sudah mau habis. Maka kemudian ini sahabat ini berhenti dan berdiskusi. Lah ini gimana ini? Bani Quraidah masih jauh, tapi waktu sholat asar sudah mau habis. Diskusinya itu ringkasin cerita, pendeknya itu begini. Pecah menjadi dua kelompok itu. Yang satu memahami pokoknya karena Rasul memerintahkan kita sholat asar di Bani Quraidah, apalagi sebagai Bani Quraidah itu maghrib, isya sekalipun saya sholat asar di Bani Quraidah meskipun sampai isya tak apa-apa, karena Rasul memerintahkan begitu. Kelompok yang berikutnya bilang begini, wah tidak mungkin Rasul itu bilang begitu itu pasti ada maksudnya. Tidak mungkin Rasul kok nyuruh kita sholat asar di waktu isya atau di waktu maghrib, tidak mungkin. Maka orang ini berdiskusi dan ketemunya adalah ini yang dimaksud Rasul itu bukan kita tidak boleh sholat asar di lain Bani Quraidah. Yang dimaksud ini misi ini penting yang luar biasa, sehingga kita disuruh Rasul untuk memacu kuda kita. Harapannya sebelum waktu asar habis, you sudah sampai di Bani Quraidah kita. Itu yang dikehendaki Rasul. Wah, ini perdebatan nggak selesai. Akhirnya betul-betul terpolarisasi. Ada yang di sebelah sini itu bilang secara apa adanya, yang sebelah kanan pokoknya ya sholat di sini. Yang penting
Rasul maksudnya nggak begitu. Dan setelah disampaikan kepada Rasul, Rasul memuji dua-duanya. Memuji dua-duanya. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya yang dipentingkan di dalam beragama itu adalah rasa ketundukan, ketaatan kepada perintah agama. Soal ekspresinya itu, nalar kita itu memahaminya A atau nalar kita memahaminya B, itu ternyata yang dari hadis itu kita bisa melihat sama-sama diapresiasi oleh Rasulullah. Jadi yang literalistik, yang tekstualistik diapresiasi, yang mohon maaf relatif kontekstual, kalau dalam agak lebih ke kanan lagi agak sedikit liberal, itu juga diapresiasi ternyata. Yang penting adalah you tekstualis atau you liberalis atau you moderat atau kontekstualis. Yang penting di sininya itu bahwa saya itu bukan dalam rangka melecehkan agama, bukan dalam rangka mencari atau melarikan diri dari agama, tapi ekspresinya memang ekspresi macam-macam, tapi motifnya adalah motif tunduk kepada agama, tunduk pada Allah dan Rasul. Nah, dalam konteks seperti itu, maka kemudian ujung dari apa yang ingin saya sampaikan, yang paling penting adalah kita saling menghargai dan saling menghormati. Karena memang untuk menyatukan umat Islam dalam satu gerakan dan satu pemikiran, menurut saya itu usaha yang sia-sia. Menurut saya. Jadi kalau ada orang yang ingin menyatukan umat Islam itu dalam satu cara berpikir, dalam satu gerakan, dalam satu pemikiran, sampai kiamat pun menurut saya nggak akan terjadi. Apalagi sekarang zaman Nabi aja pikiran orang berbeda begitu dan Nabi juga mengakui. Itulah sebabnya maka saya sepakat dengan Pak siapa lupa saya Pak Hari. Jadi di sana mau begini mau begitu enggak apa-apa, biar aja, yang penting saya tetap di sini. Karena menurut saya yang paling fungsional untuk membangun dan mengembangkan keislaman di situ seperti apa? Itulah yang seharusnya. Karena memang kalau di Indonesia itu ribet karena mayoritas Muslim. Minoritas itu biasanya kekuatannya pada komitmen dan solidaritasnya lebih tinggi, militansinya lebih tinggi. Itu secara sosiologis kan mesti begitu. Kalau kita itu berada dalam keadaan sebagai minority, itu biasanya lebih militan, lebih solid, dan lebih solidaritasnya lebih tinggi. Hal-hal kecil terkait dengan itu biasanya kita abaikan di dalam rangka survival, dalam rangka mempertahankan diri bahwa kita ini jangan sampai rusak. Tapi kalau yang besar Pak, bodinya sudah sangat besar seperti Muslim di Indonesia itu kan mayoritas. Biasanya itu hal-hal kecil bisa menjadi, karena apa? Karena itu kita besar. Jadi kalau benda kecil tidak apa-apa, masih besar. Gitu. Pikirannya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung tanya jawab aja kalau ada pertanyaan ya, Pak. Kalau ada ya. Saya ingin bertanya, Ya, silakan Pak Yusuf. Wakil Rektor. Apa yang Pak Wakil Rektor sampaikan tadi, saya beringat kalau direkam di online, ini secara live, Pak. Streaming. Jadi teman-teman, saya yakin mereka mendengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan lewat internet, dan mereka saya yakin juga tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak, sesuatu yang bisa mencerahkan bagi kita semua. Saya lupa tadi ya, kita secara fisik cuma beberapa, tapi saya yakin teman-teman di luar sana mengamati live ini. Yang ingin kami sampaikan begini Pak. Jadi yang bisa kami tangkap bahwa perbedaan pemikiran itu adalah, kemudian ada di banyak kelompok adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan kalau dikaitkan dengan kebangkitan Islam, dari apa yang telah tadi Bapak sampaikan, berarti ukhuwah itu juga suatu keharusan, Pak, di antara perbedaan bagi kita. Mungkin yang masih terjadi di tanah air itu adalah ketika kita ini dan para saudara kita ini berbeda pemikiran, kemudian nggak bisa mendengar rasa, kan itu yang menjadi problem. Sehingga
membuat pergesekan itu menjadi sangat keras dan sangat jelas. Jadi kami itu berpikir kebangkitan Islam itu berarti harus adanya ukhuwah di mana di situ memang ada perbedaan yang bisa kita terima secara bersama. Berarti itu Pak yang saya mohon nanti dikoreksi. Karena tanpa itu tentunya kita akan tetap terus terpecah belah, Pak. Jadi ketika kita terpecah belah berarti kita nggak pernah fokus untuk membangun di bidang sains, membangun di bidang teknologi dan lain-lainnya yang tentunya membuat kita menjadi umat yang tertinggal dibanding dengan umat-umat lainnya. Jadi mohon komentar ataupun tanggapan dari Bapak, apakah yang menjadi harapan saya pribadi ini untuk, karena saya itu memang selalu pengen berangkat itu semua itu dengan kebersamaan dan ukhuwah, karena udah lelah dengan perbedaan dan pertengkaran yang sudah ada dari zaman 500-600 tahun yang lalu sampai hari ini masih terus abadi, lelah gitu. Sementara negara lain sudah seperti ini. Padahal kita dilengkapi dengan tools ataupun nilai-nilai keislaman, nilai yang sangat universal dan sangat komplit kan, dibanding dengan negara ini di mana masyarakatnya jauh dari agama, sekuler, tetapi kok malah lebih tertib, yang dalam bahasa sering disampaikan oleh Muhammad Abduh bahwa kami melihat di sini lebih tanda kutip Islami dibanding dengan negara Islam sendiri, gitu Pak. Jadi saya selalu optimis bahwa kebangkitan itu ada, dan tentunya dengan platform dari ukhuwah itu sendiri. Tapi tadi Pak, akhirnya kadang-kadang politik ini membuat semakin keruh kan Pak. Politik membuat semakin keruh, masyarakat kita yang juga nggak begitu well educated dimanfaatkan oleh para politisi yang memang tidak amanah, dan akhirnya menjadi ruwet lah di negara kita itu. Tapi bukan berarti saya mengagumi secara buta di sini kan, enggak juga, tetapi saya tetap meyakini bahwa di sini itu walaupun tertib seperti ini, tapi saya melihat sepertinya masyarakat itu, masyarakat yang tidak beragama itu seperti pandangannya maksudnya tuh kosong ya, artinya secara material oke, tetapi rasanya bahagia itu kelihatannya kalau saya lihat muslim di sini itu walaupun dalam kondisi pas-pasan, termasuk sujudnya pas-pasan kayak kami gini, ya tetap bahagia. Yang penting kumpul, ya kan, ngaji kumpul, pokoknya apa adanya, tapi artinya lebih guyup. Apalagi kalau udah namanya muslim dengan value kita seperti ini, rasanya kita mempunyai nilai yang lebih, yang tidak bisa diganti oleh materi apapun yang ada di sini. Nah, karena itu membuat saya pribadi sebagai muslim selalu pengen pulang ke Indonesia, pengen selalu merasakan Ramadan di Indonesia atau Ramadan di sini ya, tapi rasanya lebih guyup di Indonesia. Ingin ikut melihat darah itu terpancar dari hewan kurban di sebelah, kan di sini kita nggak bisa lihat Pak hewan kurban. Kita kirim ke Indonesia. Ya, itu satu yang hilang gitu loh. Jadi artinya ya Islam di saat rindulah dengan kondisi Islam termasuk Islam Indonesia. Mungkin itu. Tapi mohon koreksinya Pak kalau ada hal-hal yang mungkin saya ini ada yang mungkin salah tentunya. Itu Pak bicara ini. Mohon advis, komentar dan nasihat demikian Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sekjen. Ini di sebelah kiri saya ada Profesor Suparman, sebelah kanan saya ada Pak Dr. Fauzi. Nanti ikut memberikan tambahan-tambahan. Jadi begini Pak, memang kita itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Sebenarnya kalau Allah itu mau mendesain kita untuk seragam, bagi Allah itu kan hal yang mudah. Saya seringkali membuat ilustrasi begini, Pak. Sesungguhnya manusia itu akan memberikan makna dan tafsir terhadap realitas yang dihadapi. Itu didrive oleh input experience, pengalaman dia. Dengan input experience yang berbeda, dia akan menganalisis dan menerjemahkan data atau realitas itu keluar pasti berbeda. Saya sering kasih ilustrasi begini, Pak. Coba kalimat sederhana saja, mainan anak-anak, toys. Coba tanyakan kata mainan anak-anak atau toys itu kepada murid-murid SD di Irian Jaya yang di pedalaman, yang di pelosok. Tentu dia akan menjawab mainan anak-anak itu apa, ya sesuai dengan experience dia. Mainan anak-anak itu ya yang bersifat alamiah itu mungkin ya debok, apa namanya ini, debok pisang, kemudian jadi terus klok gitu, atau dukan atau apalah itu. Tapi coba tolong Pak, tanyakan konsep yang sama toys itu kepada anak-anak di sama-sama di Indonesia, jangan di Australia, di Jakarta yang perumahan mewah itu apa namanya Pak? Pondok Indah misalnya. Mustahil dia akan mengatakan mainan anak-anak itu debok ya, tidak. Karena apa? Karena nggak ada install di experience dia. Mereka mesti akan jawab mainan anak-anak itu ya game, PlayStation, gadget, yang gitu itu. Nah, maka menurut saya begini, ibarat software komputer itu dia akan bisa menerjemahkan dan mengolah data Excel kalau dia diinstal Excel. Misalnya di komputer kita atau di laptop kita itu tidak diinstal Excel, sama kasih data, nggak mungkin itu dia akan keluar olahan data Excel, nggak mungkin. Lah pertanyaannya kemudian kan begini, loh kalau Allah itu menghendaki kita itu tunggal, gampang. Jadi kita ini dikasih software yang sama, Excel semua itu di otak kita itu. Nah, nanti ekspresinya akan sama Pak, olah datanya sama. Tapi faktanya bahwa kita ini diberi otak, diberi akal, diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan, ya kan? Yang berbeda-beda, dan kemudian kita diinstal melalui experience kita, pengalaman hidup kita di sekeliling kita itu proses enkulturasinya juga berbeda-beda, maka kemudian mengekspresikan sesuatu yang berbeda. Itu kan normal. Berarti memang Allah menghendaki begitu. Itu artinya kalau kita itu kepingin, menurut saya, bernafsu untuk menyeragamkan semua pemikiran keislaman, ekspresi keislaman, gerakan keislaman itu satu, itu yang disebut mission impossible, menyalahi kodrat. Nah, karena keberagaman itu adalah sesuatu yang given dari Allah, maka menurut saya problemnya bukan pada soal keberagamannya itu. Problemnya terletak pada bagaimana kita mensikapi keberagaman itu. Problemnya di situ. Bagaimana cara mensikapinya? Mensikapinya ya tadi itu. Harus ada pengakuan terhadap keberagaman itu, menerima bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang given dari Tuhan. Dan setelah itu, sikap kita adalah bagaimana mengakui pihak lain yang berbeda dengan kita, sebagaimana kita juga seharusnya diakui oleh pihak lain mengenai eksistensi dan keberadaan kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah mungkin apa yang Bapak sebut sebagai ukhuwah Islamiyah itu baru bisa terwujud, Pak. Tapi kalau
ada cara pandang keberagamaan tertentu atau kelompok agama tertentu yang kemudian mengeksklud cara pandang dan kelompok keberagaman yang lain, maka ukhuwah itu sulit Pak untuk dicapai. Lah sekarang menurut saya kan kita ini proyek besarnya atau agenda besarnya adalah bagaimana membuat komunitas-komunitas muslim cara berpikir, cara memahami keberagaman Islam itu yang berbeda-beda dari rentangan yang sangat radikalistik dan sampai kepada yang liberal itu bagaimana kemudian kita itu selalu saling berdialog. Ukurannya tentu adalah mana yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar, meskipun kemaslahatan sendiri ini juga debatable. Menurut ini nanti ini maslahat, menurut ini nggak maslahat. Tapi kita harus selalu setidak-tidaknya itu membuka dialog dan tidak mudah untuk kemudian suudon, mudah untuk mohon maaf menganggap ini begini, ini sesat dan seterusnya. Sepanjang kita tidak disakiti dan sepanjang kita tidak diancam, itu kan sebenarnya kita memiliki kemerdekaan untuk mengekspresikan diri. Sepanjang sekali lagi kita memiliki dalil, basis argumen yang jelas, thariqah atau metodologi yang jelas dalam memahami agama. Dan kalau tadi ada variabel yang sangat penting yang sering membuat kisruh itu adalah sebenarnya adalah politik. Saya sangat setuju Pak. Kalau perbedaan cara beragama, perbedaan pemikiran keagamaan Pak, itu kalau nanti ini dialog sering terjadi Pak, itu kemudian semakin dekat. Contohnya NU dengan Muhammadiyah Pak. Dulu tahun 70-an NU dengan Muhammadiyah itu rentangannya jaraknya tuh luar biasa Pak. Orang-orang Muhammadiyah punya label kepada NU kan TBC gitu. Apa namanya Pak? Tahayul, bid'ah dan curofat. Karena C kan curofat. Tapi sekarang Pak, sekarang itu kunut, nggak pakai kunut, sholat subuh, kemudian taraweh 20 rakaat, taraweh 8 rakaat. Sekarang itu relatif cair Pak. Orang-orang NU itu banyak loh yang taraweh 20 rakaat di kota-kota itu. Dalam rangka apa? Ya memang yang itu yang paling visible untuk dia lakukan. Kalau dia memimpin jamaah yang semuanya itu bekerja pulangnya sampai malam itu kemudian tarawihnya 20, itu berat. Sehingga pilihannya NU Muhammadiyah itu sekarang itu relatif dekat dalam beberapa hal. Yang bikin jauh itu sebenarnya apa? Ya afiliasi politik yang berbeda itu Pak, yang kemudian membuat jauh itu. Sebenarnya kalau dari sisi yang satu misalnya ke Jokowi, yang satu ke Prabowo gitu. Ini yang kemudian kalau itu sebenarnya normal juga kan pilihan politik. Tapi itu kemudian dieksploitasi sedemikian rupa dan kemudian menjadi semacam labeling. Nah itu yang kemudian menjadi masalah. Dan gerakan-gerakan muda-muda itu kalau pada level pemikiran keagamanya Pak, itu banyak yang mendekatkan Pak. Jadi kadang-kadang orang NU itu kalau taraweh 20 Pak, tapi cepet Pak. Kilat khusus tercatat. Yang banyak begitu. Orang-orang Muhammadiyah 8, tapi kan normal biasanya. Nah ini ada gagasan-gagasan baru Pak, mendekatkan NU dengan Muhammadiyah. Gimana caranya? Jumlah rakaatnya mengikuti Muhammadiyah, kecepatannya mengikuti NU. Kilat khusus Pak. Super kilat khusus. Udah nggak pakai perangko lagi. Salah satu itu Pak, bahwa Prof. Suparman menambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan banyak-banyak berbicara karena sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Musadi yang saya kira juga sudah cukup representatif. Tapi saya hanya menggarisbawahi dari apa yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Musadi, Doktor, bahwa
mempengaruhi konsep yang cukup mendasar tauhid. Jadi konsep tauhid itu kalau dilihat dari segi bahasanya semuanya sudah tahu bahwa dari kata asal waw, ha, dan dal yang kemudian kita paham juga wahidun itu kan satu. Lalu kemudian konsep tauhid itu dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, tauhidatan, tauhadan dan lain sebagainya, yang artinya itu adalah menyatukan, dalam arti bahwa secara filosofis atau secara logis bahwa menyatukan itu kan dari bermacam-macam. Contoh lah, katakan ini kabel. Ini ketika kabel itu sudah sambung semuanya, ini nggak ada konsep menyambung, kan nggak ada. Oh sudah satu, sudah sambung. Tapi konsep tauhid sejak awal itu justru menyambungkan. Artinya berarti di sana itu manusia itu berbagai macam corak. Nah ini dari manusianya yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa bersuku bangsa tidak lain adalah untuk saling menyambung, gitu kan. Dan tujuannya adalah tauhid, mengisahkan Allah. Jadi tidak mungkin terjadi ada tauhid kecuali ada perbedaan-perbedaan yang tentunya tadi sudah sampaikan sifatnya adalah ya komplementer gitu, tidak yang utama, tentunya itu semuanya. Dan itu tadi sudah disampaikan. Jadi dari konsep tauhid itu maka yang harus kita miliki. Kemudian saya ingat sekali ungkapan dari Imam Syafi'i, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat dhahaba akhlaq. Artinya apa? Yang namanya umat manusia yang bisa dikatakan itu baik dan representatif itu adalah bagaimana dengan keyakinan dan perilaku dan mungkin tata cara baik dalam beribadah, dalam sebagainya, sepanjang itu di bawah naungan yang satu tadi, itu bagaimana menuju kepada karakteristik akhlak ataupun perilaku yang baik. Nah, jadi perilaku karakteristik yang baik. Jikalau itu yang hilang, jadi karakteristik perilaku yang baik itu hilang, maka tidak lagi disebut sebagai umat manusia. Maka oleh karena itu yang paling utama kita, bahkan kalau tadi disebut-sebut saya di Muhammadiyah itu betul, tapi saya sebenarnya juga Muhammadiyah. Jadi yang Muhammadiyah yang NU. Bahkan dalam sholat saja Pak Musa, ya dua-duanya subhanarabbil azimi wa bihamdi juga saya baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, saya baca. Jadi double, artinya kalau tadi antara NU dan Muhammadiyah sudah tercairkan, itu memang benar. Bahkan sekarang di Muhammadiyah itu sudah tidak membicarakan lagi bagaimana itu bismillah dibaca keras atau tidak keras. Nah, jadi saya juga untuk melegani semuanya, ya saya kadang-kala baca keras, kadang-kala baca tidak, begitu. Artinya apa? Artinya memang yang paling utama itu tadi menurut Imam Syafi'i adalah bagaimana tujuan akhir yang tidak lain adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu khilqah ciptaan manusia itu yang bermacam-macam tadi itu pakai kata-kata makhluk. Nah, makhluk itu kan kalau diruntut kepada asli awal mulanya itu dari kata-kata khalaqa. Allah itu menciptakan. Jadi Allah menciptakan itu dari hal yang sangat mendalam dan sangat mendasar. Tujuannya adalah untuk menyatukan umat manusia. Maka semuanya untuk menyatu yang satu itu harus bagaimana perilakunya itu yang baik. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW diutus ke bumi. Maka ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada umat manusia itu kan sangat demokratis. Umpamanya ya, ketika sahabat itu bertanya, ayo amal afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling baik yang dilakukan ya Allah supaya saya bisa masuk surga? Itu ketika umpamanya Rasulullah berada di suatu tempat, ya amaliyah yang ada di suatu tempat itu yang disebut yang paling baik oleh Rasulullah.
Itu umpamanya satu. Ketika berada di tempat yang lain dan situasi yang berbeda, itu yang disebut yang paling baik ya yang ketika itu Rasulullah lihat dan dilaksanakan oleh umatnya. Begitu juga di tempat yang lain. Artinya ini kan sangat demokratis Rasulullah, bahwa silahkan sesuai dengan kondisi dan tradisi dan kemudian kebudayaan dan kultur masing-masing. Maka Rasulullah itu tidak mengatakan bahwa ini lebih baik daripada itu lebih baik daripada itu tidak. Tapi ketika ditanya ayyul amal afdal ya Rasulullah, ketika berada dia dalam komunitas yang sedang menghadapi sesuatu yang dia itu yang mengatakan itu yang terbaik. Itu bisa dipetik bahwa ya kita tidak lagi mengatakan mana yang lebih baik daripada yang lain, akan tetapi bagaimana kita bisa berusaha bersama untuk mencapai akhlak yang mulia. Itu maka Rasulullah akhirnya ending akhir kehidupannya itu mengatakan innamal innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa kami diutus ke bumi tidak lain adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari berbagai macam usaha yang sudah kita lakukan dan kita dengar tadi, tidak lain adalah utamanya adalah akhlak. Hanya sekarang ini yang perlu kita waspadai bersama. Makhluk yang namanya akhlak itu hilang dari peredaran kita kebanyakan sekarang ini. Jadi makhluk yang namanya akhlak, kejujuran itu hilang dari peredaran. Ya nyuwun sewu di umat Islam kebanyakan itu sedang hilang dari peredaran kita. Itu yang kita pedih dan sedih. Kita datang ke Australia ini, segala hal teratur sesuai dengan aturannya. Bahkan saya tadi lari-lari itu sampai ketika lari-lari sudah pengen pipis. Itu kan nyuwun sewu kalau di sana, negara sana, bukan di sini. Itu kan bisa saja mereka itu minggir, terus kemudian mencari tempat yang mungkin, atau bahkan sekarang bukan mencari tempat yang lagi, sudah di pinggir jalan kan. Nah, kadang-kala pintu mobilnya dibuka, itu betul-betul terjadi itu. Dan itu sayangnya nyuwun sewu juga, dan itu levelnya mereka itu kan umat Islam. Bahkan pernah saya ke Mesir itu ada istilah begini, mungkin ada yang pernah ke Mesir juga, ada istilah kata-kata la tataqarrab ilal jidar, jangan kau mendekat ke tembok. Karena apa? Temboknya besi. Karena di mana-mana itu memang begitu. Ya kita tahu Mesir toh begitu. Tapi ternyata begitulah. Inilah yang kita sedang perjuangkan. Jadi kita tidak lagi untuk memperjuangkan ataupun mengatakan bahwa NU Muhammadiyah ini begini dan lain sebagainya. Saya kira sudah tidak masanya itu. Tapi bagaimana kita sekarang menggarap akhlak dan moralitas kita. Yang tadi saya katakan ungkapan Imam Syafi'i itu, innamal umamu, sesungguhnya yang namanya umat Islam yang benar-benar bagus ya yang akhlaknya tetap ada pada dirinya. Tapi kalau akhlaknya hilang ya itu akan tidak punya apa-apanya. Nah ini yang sedang kita pedih-perih menghadapi kejadian-kejadian yang nyata begitu. Maka oleh karena itu kemudian saya ingat Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebetulnya kehancuran yang ada di depan kita itu apa? Kan ada tiga kalau kita melihat hadis. Inna ummahatil munkarat thalathun, sesungguhnya kemungkaran itu ataupun umat Islam itu tentunya kan tujuan akhirnya adalah untuk bisa benar-benar semuanya di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Tapi akan tergilas dengan tiga hal. Kibria, takabur, ini yang pertama. Terus yang kedua, kenapa dia takabur? Karena dia memang tidak mau diseleb oleh orang lain. Maka dia akhirnya dengki supaya orang lain itu tidak bisa menyeleb dirinya. Itu. Terus kemudian kenapa dia dengki, tidak mau diseleb orang lain? Karena ini tadi seperti Pak Musa mengatakan, dia tamak.
kalau di dunia dia ingin kaya sendiri, kalau di akhirat pengen menuju suatu sendiri tadi. Jadi itu memang mempunyai sifat seperti itu. Lah ini 3 hal ini yang kata Rasulullah SAW memang sangat berbahaya. Jadi ini adalah katakanlah virus penyakit yang sangat berbahaya dan sulit obatnya. Nah ini yang ada memang harus kita hadapi, itu ternyata juga kesombongan. Nah kalau kita melihat kadang-kala kita di Indonesia lah katakan juga bahwa sedikit keberhasilan sudah wah. Nah, kalau kita melihat orang Cina begitu berhasil hebat, mereka tetap saja mau bekerja keras dan lain sebagainya. Tapi kita kadang-kala sukses sedikit sudah mengudasi, terus kemudian merengkelek, lalu kemudian dan sebagainya. Itu sebetulnya meskipun mereka tidak menyatakan bahwa dirinya sombong, tapi itu sebetulnya ada terbawa oleh kebiasaan seperti itu yang akhirnya sekali berhasil sudah merasa paling top, sehingga dia akhirnya karena sudah merasa paling top, ketika sudah ekstrim paling top kan dia akan turun. Nah, akan turun. Berbeda dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berhenti untuk melihat sesuatu, kemudian kita berhenti berpikir, kemudian sampai tingkat volume terakhir. Maka oleh karena itu kadang-kala kita di umat Islam itu akhirnya terbagi menjadi 4 ataupun 5 kalau alimnya Abi Thalib mengatakan bahwa ada manusia yang dia sebenarnya itu ya bodoh, tapi dia tidak menyadari kalau dirinya bodoh. Nah ini kadang-kala ada di kita, bodoh tapi kita tidak menyadari kalau diri kita bodoh. Dan mudah-mudahan jangan seperti ini. Ya, yang kedua, orang bodoh tapi dia menyadari kalau dirinya bodoh. Ini kan lebih baik toh, bodoh tapi menyadari dirinya bodoh, maka belajarlah, meningkatlah. Yang ketiga, orang itu pintar tapi dirinya nggak sadar kalau dia itu punya kewajiban untuk membawa orang lain menjadi lebih baik. Karena dia lupa, maka tolong ingatkanlah. Nah, orang yang terbaik kan orangnya pintar tapi dia ikhlas untuk mengajak teman orang lain untuk menjadi orang yang sukses juga. Nah ini ternyata kurang dibuktikan di dalam dunia kita. Nah, jadi memang kita mempunyai banyak PR yang banyak sekali untuk menuju ke kemuliaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan itu dan menggarisbawahi dari Pak Musa, yang mudah-mudahan di masa-masa mendatang kita tidak lagi membicarakan bagaimana antar satu mengkafirkan yang lain, tapi bagaimana kita melaksanakan sesuatu yang sudah kita benar-benar lakukan bersama untuk menuju keberhasilan yang lebih. Saya kira itu saja, karena ya itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis waktunya. Masih. Presentasinya jam 10 Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Mungkin sedikit aja. Monggo. Tanggapan